Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Dango YouTube channel. So teman-teman, thank you buat teman-teman yang sudah like di video-video kami, dan special thanks buat teman-teman juga yang sudah subscribe Dango channel. Dan tentunya buat teman-teman yang nonton video ini tapi mungkin belum subscribe atau lupa untuk subscribe, mohon bantuannya untuk subscribe dan bantu saya untuk mengembangkan channel ini agar lebih dijangkau masyarakat luas, terutama masyarakat yang masih awam tentang merpati hias. So, di video kali ini kita akan bikin satu video review lagi tentang salah satu jenis merpati hias yang mungkin masih unfamiliar di mata teman-teman, di mata fancier, terutama fancier yang baru mungkin di dunia fancy pigeon ini. So, tanpa berlama-lama, mari kita sama-sama review di special topik Dango Pigeon. Felighihazard atau lebih dikenal dengan sebutan lengkap Felighihazard tumbler. Merpati hias jenis ini atau merpati hias jenis Felighihazard ini, namanya yaitu Felighihazard ini diambil dari nama sebuah kota yaitu Kiskung Felighihazard, yang mana kota ini berada di sekitaran daratan rendah negara Hungary atau Hungaria. Merpati hias jenis Felighihazard ini awal pengembangannya adalah diperuntukkan sebagai merpati penerbang atau lebih tepatnya sebagai merpati tinggian, teman-teman ya. Jadi sebenarnya awal atau peruntukan dari pengembangan jenis merpati hias Felighihazard ini adalah untuk atau sebagai merpati, salah satu merpati tinggian. Nah, namun karena seiring dalam perkembangan justru penampilan atau visual daripada merpati hias jenis Felighihazard ini lebih mengarah kepada merpati hias atau fancy pigeon, sehingga makin kesini merpati hias jenis Felighihazard ini makin diperuntukkan untuk lomba pada kontes-kontes atau show-show merpati hias. Bahkan sampai saat ini jenis merpati hias Felighihazard ini sudah memiliki kelas tersendiri di setiap kontes atau di setiap show fancy pigeon atau show merpati hias. Tidak banyak sejarah atau tidak banyak referensi tentang merpati hias jenis Felighihazard di sosial media manapun, termasuk saya sendiri dalam mengumpulkan berbagai artikel tentang jenis merpati hias jenis Felighihazard ini agak kesulitan teman-temannya, karena yang pertama mungkin faktor atau pengaruhnya adalah merpati hias jenis Felighihazard ini belum terlalu familiar di dunia fancier, bahkan di dunia fancier itu sendiri teman-temannya. Atau mungkin faktor kedua adalah mungkin jenis merpati hias Felighihazard ini belum menarik atau belum memiliki tempat tersendiri di hati atau mata para fancier atau pecinta merpati hias yang ada di seluruh dunia, termasuk salah satunya di Indonesia teman-teman ya. Karena untuk keberadaannya sendiri, jenis merpati hias Felighihazard ini masih sangat jarang di kalangan fancier, tidak seperti jenis lain seperti Lahore, Modena atau segala macam. Ini jenis Felighihazard ini adalah salah satu jenis yang paling susah ditemui di setiap fancier yang ada di Indonesia. So teman-teman, yang pertama akan kita bahas tentang visual atau penampilan fisik daripada merpati hias jenis Felighihazard ini. Teman-teman bisa lihat dari kepala dulu teman-teman ya. Jadi untuk kepalanya sendiri ini
memiliki marking tepat di atas kepala seperti topi atau kopiah ya. Mungkin teman-teman lebih familiar kalau kita bandingkan dengan kopiah. Jadi merpati hias jenis Feligiazer ini seperti menggunakan kopiah di atas kepalanya. Nah, itu adalah salah satu marking yang familiar dengan jenis merpati hias Feligiazer ini. Kemudian yang kedua adalah merpati hias jenis Feligiazer ini memiliki jambul yang melingkar di bagian kepala, lebih tepatnya lebih melebar ya teman-teman ya. Kalau merpati hias pada umumnya seperti muffen atau chow biasanya memiliki jambul, tapi jambulnya itu di belakang kepala dan mengarah ke satu titik. Nah, berbeda dari jambul merpati hias jenis Feligiazer ini, justru dia jambulnya itu lebih terbuka, jadi tidak mengarah ke satu titik. Jadi jambulnya lebih terbuka. Kalau kita bandingkan dengan merpati hias jenis lain, ini jambulnya agak lebih mirip dengan jenis Old Dutch Capuchin yang sebelumnya kita pernah review, tapi ini tidak sampai ke bawah, sampai ke leher-lehernya, jadi hanya di belakang kepala saja. Tapi kalau kita lihat dari depan, efek pengaruh dari markingnya juga, ini sekilas akan mirip dengan merpati hias jenis Old Dutch Capuchin. Next, visual yang akan kita bahas selanjutnya adalah teman-teman bisa lihat di postur atau badannya. Jadi dia memiliki badan yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Jika kita compare dengan merpati balap pada umumnya, ini hampir 11-12 dengan ukuran merpati balap. So, selanjutnya merpati hias jenis Feligiazer ini memiliki sayap yang panjang menjulur ke belakang, yang searah atau sama panjangnya dengan ekor yang dimiliki jenis merpati hias Feligiazer ini. Selanjutnya teman-teman bisa lihat di bagian kaki. Nah, untuk jenis merpati hias jenis Feligiazer ini memiliki kaki yang bersih, tidak memiliki muff atau simbar dalam artian bulu kaki. Mungkin teman-teman lebih familiar kalau kita bahas atau kita bahasakan dengan istilah bulu kaki ya. Jadi merpati hias jenis Feligiazer ini tidak memiliki bulu kaki, jadi mereka memiliki kaki yang clean, bersih, dan bulunya itu hanya sampai paha teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai marking. Jadi untuk merpati hias jenis Feligiazer ini seperti yang di awal kita bahas, markingnya itu dimulai daripada kepalanya yang seperti menggunakan kopiah. Jadi memiliki marking bulat di atas kepala, kemudian dilanjut dengan marking putih sampai jambul, kemudian jambulnya memiliki marking lagi yang senada dengan warna kopiahnya, di mana warna pada jambul ini turun sampai pertengahan sayap, sampai ke punggung dan sampai ke dada bagian bawah. Kemudian dilanjut dengan warna putih sampai di ujung sayap primer, kemudian dilanjut warna senada dengan kopiah di bagian ekor sampai ke ujung ekor. Untuk warna bulu di bagian bawah sendiri, dari bawah sampai ke kaki itu putih polos. So, itu yang bisa saya sampaikan untuk visual daripada merpati hias jenis Feligiazer ini, dan ini adalah salah satu video yang menurut saya menarik untuk saya bahas. Karena kenapa? Selain merpati hias jenis Feligiazer ini adalah salah satu merpati hias yang lumayan langka atau lumayan susah kita temui di kalangan fancier, yang membuat saya senang juga di video ini adalah merpati hias Feligiazer ini, terutama di video ini pada saat saya rekam jenis Feligiazer ini, itu mereka cukup santai, cukup rileks. Bahkan beberapa kali teman-teman bisa lihat tadi itu mereka saling menggoda satu sama lain ya. Jadi mereka seperti tidak sedang direkam, seperti sedang sebagaimana mereka di hari-hari biasanya ya. Jadi mereka tidak takut dengan HP yang saya taruh di depan.
dan juga dengan keberadaan saya di depan mereka, ini adalah salah satu merpati hias yang saya review, salah satu yang paling jinak yang pernah saya review sebelumnya. So, itulah sedikit review tentang merpati hias jenis Fleghihazard ini yang dengan segala keterbatasan artikel yang saya temukan di internet, tapi lumayan lah ya, semoga bisa memberikan sedikit informasi tambahan buat teman-teman, terutama yang mungkin masih unfamiliar dengan jenis merpati hias Fleghihazard ini. So, jangan lupa untuk meninggalkan like di video ini, dan buat teman-teman yang mungkin ingin memberikan saran, kritik, dan masukan terhadap Danggo YouTube channel ini, mohon masukkan di kolom komentar. Dan buat rekan-rekan saya sesama fancier, mungkin ada yang menyimpang atau mungkin ada yang keliru dari apa yang saya sampaikan, mohon untuk dikritik di kolom komentar juga. So, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe Danggo YouTube channel ini agar video ini bisa lebih menjangkau masyarakat umum, terutama yang masih kurang pengetahuan atau terutama yang masih awam tentang merpati hias. Jangan lupa untuk like video ini dan tinggalkan komentar kira-kira video apa lagi yang akan kita bahas selanjutnya, atau jenis apa lagi yang bagus atau menarik untuk kita review selanjutnya. So, thank you for watching. Salam satu hobi. See you in the next video.